aja nanti ya. Topi itu saya mengibaratkan, menolikan itu kita harus mengubah persepsi cara berpikir kita. Jadi kalau di sini konteksnya adalah pemberdayaan, tadi user centered, terus kewirausahaan, dan nanti ada tujuan, ada satu kata kunci di akhir yang bisa kalian bawa pulang. Oke, ingat-ingat ya, topi, kacamata, tunjuk jari. Nah, topi, ada dua topi, nanti ada topi anak kecil, tapi yang pertama ini topi anak kecil. Untuk bisa memahami user centered design dan dunia di luar kita, kita benar-benar harus seperti anak kecil. Ini apa ya gitu ya? Terus kenapa beliau tidak bisa harus di kursi roda ya? 2 kaki atau 1 kaki? Seperti itu. Jadi dengan begitu kalian melatih empati. Bayangkan seperti anak kecil. Dari situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan, nyamannya beliau seperti apa ya? Yang beliau pilih apa ya? Seperti itu. Jadi harus seperti anak kecil. Tidak takut bahaya melihat hal-hal detil, melihat hal-hal detil. Saya juga saat seseorang yang tidak bisa melihat, kebetulan karena saya topiknya adalah kebutaan ya. Jadi kita hanya bisa mengingat sesuatu dalam jangkauan tangan. Berarti dia tetap butuh seseorang untuk memberikan masukan. Saya mau pilih hari ini mau pakai baju oranye karena kata mama saya oranye itu matahari aku seneng kan. Dan di sini pakai kacamata. Ada 2 gambar di sini ya. Saat kita melihat satu apel di pinggir jalan, kita lagi capek nih, terus langsung di pinggir jalan ada apel sampah gitu ya. Kalau kita hanya pakai kacamata manusia setinggi saya, itu ya udahlah sampah gitu. Paling kalian apa? Kayak tendang kali ya, gitu kan? Ceng gitu. Tapi kalau kita pakai kacamata semut, rendahkan kepala kalian, ternyata di situ ada semut-semut lagi mencoba nyuil apel. Ternyata ada kehidupan, ada suatu cerita yang kompleks yang luar biasa. Itu semut-semutnya saling berkomunikasi, saling gotong royong. Jangan-jangan tuh satu apel dibawa ke tempat sampah, ke sarang mereka ya, gitu. Tapi hal-hal menarik itu tidak akan bisa dilihat kalau kita tetap di kacamata manusia ini. Kita harus lalu itu yang di zoom out melihat petanya. Ternyata aktualisasi diri itulah yang paling penting, yang sering kita lupa menjadi tujuan akhir ya, tujuan pemberdayaan itu. Dalam inklusi apa? Bisa bekerja bersama-sama, bisa berpengalaman bersama-sama. Disabilitas mental ya, jadi dengan kondisi mental anxiety disorder. Salah satu terapinya mereka tuh ada kondisi tidak bisa, teman-teman yang dengan anxiety disorder ini, jadi nggak ada kontak mata, nggak ada kontak tubuh juga, pakai dare, dan orang lain juga dengan diedukasi dan mereka juga nyaman aja kan. Ini juga ada gerakan sepatu kimin dari teman-teman desainer yang mereka main ke Singkawang. Awalnya coba-coba kata mereka, sehingga mereka mencari apa nih yang bisa, dan networking apa. Yang penting adalah peran kita menjadi jembatan begitu. Itu adalah dengan EcoPrint, dan mereka anak-anak muda ini bekerja sama dengan Footwear Indonesia, collapse dan mereka mengurus tentang pemesanan, penjualan dan segala macam menjadi sepatu begitu. Ini luar biasa sekali, bisa dilihat di Instagram mereka. Nah ini coba videonya ya, tentang, saya mau menunjukkan dari video ini, apakah boleh ya Bu ya? Apakah boleh sedikit waktunya? Oke. Saya mulai menjadi peternak ayam sejak 11 tahun yang lalu, sebelum terdiagnosa dunia penyakit. Waktu awal pandemi,
stok akan jadi langka. Selain ngurus rumah tangga, saya juga jualan toko kelontong kecil-kecilan di depan rumah buat nambah penghasilan. Jadi tadi ya, perlebar zonanya dengan sesuatu yang kamu zona nyaman, dengan sesuatu yang kamu sukai, browsing, ikuti hashtag, interaksi, itu aja yang mesti harus kita kupas satu persatu. Seperti tadi, begitu kompleksnya, seperti di TOR kita ya, ada perawatan yang tidak dibayar. Ini adalah para orang tua yang selama ini melakukan perawatan kepada anaknya nggak pernah mendapatkan bayaran dari manapun. Untuk kemudian tadi yang punya kelontong pun juga memerlukan untuk perawatan anaknya itu juga memerlukan waktu yang tidak sempit gitu, memerlukan waktu yang sangat panjang karena harus telaten, kemudian ada banyak hal yang diperlukan sehingga ketika akan dengan berusaha pun, usahanya pun juga kadang-kadang waktunya nggak sampai. Inilah yang terjadi pada keluarga dengan disabilitas, keluarga yang punya anak dengan disabilitas, itu begitu kompleksnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ragam disabilitas yang ada selama ini, seperti di undang-undang ada 4 ragam ya. Kalau tadi Bu Winta menyampaikan itu lebih detail lagi ya. Sebetulnya secara global ada 4 ragam disabilitas, yaitu fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Dan sensorik di dalamnya ada temen netra dan ada tuli. Nah kemudian dari 4 ragam itu pun masih bisa didetailkan lagi. Seperti tadi Bu Winta nyampaikan, ada beberapa hal yang mesti motorik, itu ada beberapa hal lagi yang kita turunkan, kita detailkan. Nah, ini di Cikal kemarin sudah melakukan pendampingan kepada penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas apapun, dan untuk menyesuaikan mereka harus bekerja apa, harus dilatih apapun, itu juga harus persetujuan dengan mereka. Kita tidak bisa langsung, oh kamu belajar ini saja, tidak bisa. Ini harus kita asesmen juga ketika mereka harus melakukan. Nah, ini Mas Ibnu Sukaca yang dari Cikal akan menyampaikan 10 menit ya Mas Ibnu. Soalnya kalau saya beri waktu sehari nggak selesai. Pada hari ini, terima kasih untuk diberi kesempatan menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses yang sudah kita lakukan, kita alami, bahkan sampai apa saja yang terjadi ketika kita melakukan pemberdayaan. Dan konteksnya pada hari ini kita sampaikan adalah pemberdayaan di sektor ekonomi untuk penyandang disabilitas. Dan tujuan yang kami harapkan terkait dengan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas ini tentunya bagaimana penyandang disabilitas yang tadi Mbak Nuning juga sampaikan beberapa ragam, kita harus bisa mengakomodir dari semua kondisi ragam kedisabilitasannya maupun kondisi terkait dengan kebutuhan sekaligus akomodasi yang layak untuk semua ragam penyandang disabilitas. Nah, ini yang perlu menjadi PR kita semua, sehingga teman-teman penyandang disabilitas tentunya kita berdayakan secara ekonomi agar mereka bisa lebih meningkat dalam hal kesejahteraannya, baik kesejahteraan lahir maupun batin, sosial dan kultural dan sebagainya. Nah, karena ada beberapa pertimbangan dan pemikiran di kami bahwa bagaimana sih sebetulnya untuk konteks pemberdayaan secara menyeluruh tadi, karena memang kalau kita bicara soal ekonomi ini bisa meliputi atau berdampak pada sektor-sektor yang lain, di mana ada pemberdayaan dari segi kesehatan, sosial, pendidikan dan seterusnya. Tetapi bagaimana juga dari segi ekonomi ini yang menurut kami juga penting, sehingga dari konteks pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak-hak dasar, baik dari kalau falsafah dulu sandang pangan papan tentunya seperti itu, harus diimbangi juga dengan kesehatan dan pendidikan. Ini yang menjadi basic need dari teman-teman, saya kira semua manusia termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Nah, dari itu tentunya kita akan melakukan tidak semerta bagaimana mereka memiliki atau mengikuti sebuah kegiatan, terutama pada konteks pelatihan.
bagaimana mereka bisa ikut tetapi berdasarkan hasil dari asesmen atau yang tadi disampaikan Pak Nuning, kita dalam konteks menyaring minat dan bakat melalui reassessment yang kita lakukan itu memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan, dengan minat dan bakat yang ada pada calon peserta atau beneficiaris. Bagaimana mereka jangan sampai, mohon maaf sekali, ini memang ironis dan ini penting kami sampaikan karena jangan sampai dalam konteks pemberdayaan justru teman-teman penyandang disabilitas ini menjadi objeknya. Bagaimana mereka bisa ikut saja daripada nganggur di rumah, teman-teman komunitas, kelompok, kenalan pada ngikut pelatihan, di sana ada ketemuan dengan teman-teman dan sebagainya. Hanya sebatas itu. Jangan sampai seperti itu karena kami melakukan asesmen ini betul-betul bagaimana mereka nanti serius dalam mengikuti pelatihan dan mempunyai kesinambungan dari program pelatihan tersebut. Nah, ini yang kami harapkan dari assessment, dan kita juga melalui seleksi yang ketat bagaimana mereka betul-betul akan mengikuti secara disiplin, konsekuen, sesuai dengan hal-hal yang diharapkan, terutama adalah untuk menjadi tenaga terampil, untuk menjadi wira swastawan yang terampil, termasuk juga memiliki daya saing di konteks ranah tenaga kerja. Kita harus melakukan asesmen terkait dengan kebutuhan-kebutuhan, karena saya yakin dalam tanda petik mitra dampingan kita itu bukan objek, tetapi bagaimana kita meletakkan mitra dampingan sebagai subjek, sehingga ketika kita dalam melakukan perencanaan pendampingan itu apa yang dibutuhkan mereka menjadi sesuatu yang harus direncanakan bareng-bareng. Pendekatannya yang dilakukan bisa jadi tidak menjawab persoalan. Jadi banyak anggaran bermiliar-miliar tidak tercapai karena memang pendampingannya juga tidak cukup intens. Melakukan bagaimana merubah cara pandang masyarakat ini menjadi penting. Karena ketika masyarakat masih punya mindset bahwa tadi bicara bahwa disabilitas itu tidak normal dan sebagainya, itu akan punya pengaruh. Baik pengaruh bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi penyandang disabilitas sendiri. Karena tantangan yang terbesar bagi kawan-kawan disabilitas bagaimana juga menyelesaikan persoalan internalnya gitu loh. Karena ketika kami bergaul dengan kawan-kawan juga itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Itu yang pertama, jadi edukasi menjadi sangat penting. Yang kedua, kebijakan menjadi sangat kuat, melakukan akan mendorong gitu. Kebijakan itu bagaimana tadi bicara akses terhadap pendidikan, bicara akses terhadap kesehatan, dan bicara akses untuk mendapatkan jaminan kesehatan, itu salah satunya memang underannya itu ada di kebijakan. Ketika kebijakan tidak pro terhadap kawan-kawan disabilitas, maka turunan ke bawahnya itu agak menjadi sulit. Sehingga memang bagaimana kalau misalnya bicara, kemarin saya punya pengalaman dengan kawan-kawan disabilitas, ada kawan-kawan disabilitas tuli melamar pekerjaan di garmen dan itu ditolak gitu. Alasannya nanti kalau terjadi kecelakaan tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Berarti ini kan ada persoalan, dan salah satunya bagaimana pemerintah juga harus mendorong bahwa semua perusahaan itu harus pro disabilitas, itu juga lagi-lagi adalah kebijakan. Itu barangkali dari saya teman isu disabilitas, sehingga yang perempuan sama disabilitas justru dieksklusi gitu. Padahal kalau kita mau
bergerak yang benar gitu kan. Perempuan dan disabilitas ini bagian dari semuanya dan harus menjadi perspektif. Jadi ketika kita bicara politik, ada perempuan dan disabilitas di situ sebagai perspektif, bicara ekonomi, bicara sosial, bicara budaya, ada semua di situ perspektif perempuan dan disabilitas harus masuk gitu kan. Cara mudahnya sebetulnya gampang, teman-teman, best practice-nya, teman-teman di sini semua aktivis. Kalau organisasinya bikin poster narasumbernya masih cowok semua, dicek ya. Jadi mana nih narsum perempuannya gitu. Kalau ngomongin disabilitas, ada nggak representasi disabilitasnya? Ngomongin perempuan tapi narasumbernya cowok semua, ini lu mau ngomongin apa gitu ya? Rasan-rasan gitu kan. Jadi terus misalnya kalau bikin kebijakan atau mau pencalonan ketua tertentu misalnya gitu ya, pimpinan apa gitu, pimpinan proyek tertentu gitu, dicek lagi gitu, ada nggak suara perempuan di situ, ada nggak representasi kelompok rentan di situ gitu. Kalau misalnya mengkritik soal kekerasan berbasis gender, dimulai dari organisasi teman-teman dulu. Udah pada bikin SOP pencegahan, penanganan, pemulihan kasus kekerasan seksual semua belum di organisasinya? Jangan-jangan kritik organisasi lain tapi di organisasinya sendiri nggak punya SOP gitu kan. Jadi kerja dari kita sendiri untuk memastikan apakah organisasi kita itu udah cukup representatif ketika bicara perspektif perempuan dan kelompok rentan. Siang hari ini kuncinya adalah perspektif ya. Tadi perspektif itu memang sangat penting dan harus dimiliki oleh seseorang kalau kita akan memiliki toleransi terhadap semua warga, termasuk di dalamnya adalah kelompok rentan dan di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Ketika perspektif itu ada, pendidikan menjadi harga mati. Kalau mereka tidak sekolah, mau bekerja di mana? Mau bisa mendapatkan penghidupan dari mana? Mau bisa mandiri dari mana? Kalau dia tidak memiliki pendidikan apapun. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, menjadi dasar ketika seseorang akan bisa hidup untuk selanjutnya. Kemudian soal ketika perspektif itu sulit didapatkan dan ada pada ibu bapak teman-teman sekalian. Tadi Bu Winta sudah menyampaikan interaksi. Kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan mereka, ya sudah, perspektif itu tidak akan pernah lahir, toleransi itu tidak pernah ada, empati juga tidak akan pernah terjadi di sana kalau kita tidak pernah interaksi. Karena seperti tadi Bu Winta menyampaikan, ketika kita berinteraksi dengan mereka, akhirnya kita tahu apa kebutuhan mereka. Begitu. Misalnya ternyata tadi ketika awal bertemu dengan teman-teman tuli, gimana kita nggak bisa komunikasi dengan mereka. Suatu saat kami punya program untuk belajar bahasa isyarat untuk masyarakat sebetulnya. Tapi masyarakat menolak, karena saya bisa bicara, ngapain aku belajar bahasa isyarat gitu. Padahal sebetulnya ketika kalian bisa bahasa isyarat, mereka bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli dan sebagainya. Sama ya bahasa Inggris ya. Dengan orang luar Indonesia misalnya, mereka nggak bisa bahasa Indonesia di sini. Akhirnya kita nggak bisa komunikasi dengan mereka. Artinya kita punya kebutuhan untuk bisa bahasa Inggris biar bisa kita komunikasi dengan orang luar Indonesia, apakah itu untuk tujuan bisnis, untuk tujuan pendidikan dan tujuan yang lainnya. Saya kira itu tentang komunikasi sangat penting, dan komunikasi untuk penyandang disabilitas juga aksesibilitasnya juga luar biasa. Banyak yang harus kita pelajari ketika komunikasi dengan teman-teman tuli seperti apa, komunikasi dengan teman netra seperti apa, komunikasi dengan teman disabilitas fisik pun ada caranya, etikanya juga ada. Bukan berarti kami minta prioritas, tidak, tapi yang namanya hak itu juga harus diberikan kepada warga kelompok rentan, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Saya kira itu luar biasa percakapan hari ini, dialog hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul bermanfaat untuk kebersamaan, bukan hanya untuk penyandang disabilitas, tapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua narasumber pada hari ini. Untuk waktu saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih.